Nah, untuk persentasenya hasil publik 48% buzzer atau semi terkoordinasi. Jadi buzzer-buzzer ini yang semi terkoordinasi ini adalah yang menjadi pilar utama, ya, barisan paling depan untuk mengawal atau memagari atau melindungi narasi apapun, baik itu pembela Ba'alawi ataupun Ba'alawinya sendiri yang berucap ataupun bernarasi di publik. Ya. Nah, yang 32% itu komentar organik yang netral, artinya tidak terindikasi buzzer. Jadi komentar ya kibin-kibin. Kibin-kibin yang berkomentar tuh 32%. Ya, sahabat Sari dimanapun berada, yang saya bahas di video kali ini itu adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Karena ini bagian keempat ya. Bagian keempat. Namun sebelumnya di bagian pertama sudah saya sampaikan terkait tentang kepercayaan publik terhadap narasi Ba'alawi. Kemudian yang kedua, bagaimana dari narasi Ba'alawi ini menjawab secara metodologis atau tidak. Kemudian yang kemarin inti adalah terkait tentang tuduhan propaganda nasab. Dan hari ini kita telah membedah data secara keseluruhan, ya, apakah propaganda itu tepat atau tidak. Dan bagaimana persentase yang menyebutkan bahwasanya itulah propaganda nasab. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi yang saya sampaikan, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk publik, netizen ataupun subscriber daripada Papa Zara. Kalau misalkan bahasa saya itu kurang berkenan untuk bisa dipahami, terlalu tinggi bahasa akademik, saya mohon maaf sebelumnya. Namun tidak mengurangi suatu kehormatan dan suatu pemaknaan dalam bahasa saya. Insya Allah saya akan terus berusaha untuk memberikan dengan bahasa yang layak untuk bisa dipahami oleh seluruh publik. Tidak kita memposisikan publik yang paham atau yang kurang paham, atau publik yang memang kita samakan adalah publik yang awam. Karena ini bahaya juga kalau misalkan publik awam ini tidak memahami secara keseluruhan materi. Karena materi penting sebenarnya untuk orang awam. Dan mudah-mudahan yang apa yang sampaikan hari ini itu lebih dipahami dengan bahasa yang mudah. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan, bahwasanya materi ini tidak sedang untuk menyerang suatu kelompok siapapun, tidak menuduh dan tidak mewakili suatu kepentingan politik, ya, baik organisasi ataupun kelompok apapun yang memang terkait tentang polemik nasab. Yang kami lakukan ini hanyalah satu hal, ya, membaca pola diskusi publik, ya, yang berdasarkan data yang bisa diverifikasi siapapun. Karena permasalahan kita hari ini adalah bagaimana ilmu bekerja di ruang publik, ya. Dan jika ya nanti Anda setuju, ya silahkan. Kalau misalkan Anda tidak setuju pun juga nggak masalah, ya silahkan juga gitu ya. Tapi satu hal penting yang ingin saya sampaikan, bahwasannya kalaupun yang nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, dan berarti kan itu harus memberikan sebuah bantahan gitu ya. Nah, bantahan itu harus menjawab metode dan data, ya, bukan lagi soal perasaan. Ya, itu datanya ngawur, itu datanya asumsi, itu propaganda juga atau apa loh. Kita balik, sebenarnya propaganda itu siapa di sini gitu ya. Jadi kita adalah membahasnya bukan membahas soal perasaan gitu ya. Karena sejak awal ya, riset ini tidak berbicara tentang siapa yang suci, siapa nggak suci gitu ya. Tetapi tentang bagaimana sebuah narasi itu yang diproduksi dan direproduksi di ruang digital. Ini yang kita pahami hari ini gitu ya. Dan semua itu juga harus paham bagaimana sebuah narasi itu nanti bekerja di ruang publik dan bagaimana membentuk suatu persepsi publik. Kalau misalkan ya kita bisa diskusi nih, terlihat ramai, kemudian argumen-argumennya ya itu saja. Nah, pertanyaannya yang menjadi pertanyaan dasar adalah bukan siapa yang benar, tapi siapa yang mengulang.
mengulang narasi. Ini yang penting publik ketahui, ya. Nah, dalam pemaparan saya nanti tidak menghakimi nasab siapapun, tidak membahas iman. Ini kita bedakan sudut pandangnya. Tidak membahas tentang surga dan neraka, bukan. Kita membahas terkait tentang persepsi publik. Nah, yang kami lakukan ini ya bahwasanya mengapa ya kritik terhadap klaim nasab ini yang selalu tertutup dan selalu ditutupi dengan kalimat yang sama ya dari akun yang berbeda pula dan dalam waktu yang berdekatan. Kalau itu kebetulan, datanya tidak akan acak. Tapi kalau itu pola, datanya akan terlihat. Nah, maka itu saya akan langsung masuk ke dalam bab materi ya. Operasi buzzer dan propaganda narasi nasab Ba'alawi. Kalau kita bahas kemarin, bagaimana ciri-ciri propaganda itu seperti apa? Apakah ciri-ciri itu ada di pro Keimat atau ciri-ciri itu ada di pro Ba'alawi? Gini ya. Ini yang menjadi sebuah data yang kita olah. Periodenya adalah September sampai dengan Desember 2025. Terakhir riset terkait buzzer itu di bulan Agustus tahun lalu, tahun 2025. Sehingga kita harus melanjutkan apa yang menjadi temuan-temuan di bulan Agustus, kemudian kerangka berpikirnya apa, gitu ya, dan kemudian bagaimana posisinya di September sampai dengan Desember 2025. Oke, next. Pertanyaan riset yang selalu menjadi landasan awal dalam meneliti, gitu ya. Inilah sebagai dampak polemik nasab 3 tahun, ya. Karena kajian nasab ini suka nggak suka, paradigmanya itu bergeser terhadap kajian sosial yang menunjukkan pola konsisten untuk membentuk persepsi publik. Ya, ini yang menjadi sebuah permasalahan. Oke, ini nggak kelihatan ya. Bentar, saya rubah dulu ke sini. Nah. Oke, ke sini ya, biar kelihatan semua full ya. Nah, pertanyaan risetnya adalah yang pertama, apakah terdapat pola buzzer dalam narasi pro nasab Ba'alawi di YouTube? Ya, kita bisa YouTube. Karena ini lebih banyak ke YouTube kajiannya untuk kita mencari data gitu ya. Kemudian seberapa besar proporsi buzzer dibanding partisipasi organik publik? Ya. Yang ketiga, apa ciri khas narasi buzzer dibanding komentar publik yang biasa? Organik di sini kita bicaranya gitu ya. Terus kemudian mengapa publik merasakan kejanggalan diskusi meski kolom komentarnya terlihat ramai? Ini yang jadi publik bertanya, kok ada yang janggal diskusinya? Ya, padahal kolomnya ramai tuh komentarnya gitu ya. Dan yang kelima adalah bagaimana perbedaan pola komentar antara pro nasab Ba'alawi dan pro tesis Keimat. Ini yang menjadi dasar meriset secara objektif. Jadi saya juga meriset bagaimana pro Ba'alawi juga, bagaimana pro tesis Keimat supaya kita berimbang, gitu ya. Next. Nah, ini adalah hipotesis ya, diuji dalam sebuah rilis parsial gitu ya. Yang pertama, narasi pro nasab Ba'alawi menunjukkan proporsi buzzer yang signifikan dengan pola narasi yang berulang dan defensif. Kalau teman-teman perhatikan narasi pro Ba'alawi ini yang berkomentar, kita bisa berkomentar. Kita episode pertama yang menunjukkan narasi Ba'alawi ini dipercaya publik tinggal 8%, itu kita berbicara adalah orang yang menyampaikan di publik untuk membentuk sebuah persepsi, ya. Artinya orang itu membuat video, memproduksi video, mereproduksi video gitu ya. Dan nanti entah itu mau dipotong-potong menjadi video pendek oleh bahasa-bahasa yang lainnya atau yang sepertinya ataupun mungkin timnya ya kita nggak tahu juga gitu ya. Yang kali ini kita bahas adalah komentar ya. Narasi pro nasab Ba'alawi ini menunjukkan proporsi buzzer signifikan dengan pola narasi yang berulang dan defensif gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah masalah karena kalau misalkan teman-teman melihat bahwa komentar-komentar di seluruh platform sosial media itu polanya sama dan konsisten ya, berulang dan defensif. Itu saja gitu ya. Kemudian kedua, video dengan jangkauan arus utama. Ini kita ada sampel ya, video tambahan yang menjadi sebuah high impact ya. Contoh, Deddy Corbuzier menghadirkan Habib Umar
Ini kita masukkan ke dalam sampel. Ini sebagai tambahan. Karena itu menunjukkan high sample gitu ya. Karena ketika video podcast Deddy Corbuzier dan Habib Umar itu sudah saya bahas di beberapa bulan lalu. Ya, itu selang 3 atau 4 hari. Datanya masih 4 juta views lah. Kalau ini sudah 5,8 juta views. Ada kenaikan, artinya kita juga ikut masukkan dalam sampel. Gitu ya. Dan itu memiliki intensitas buzzernya lebih tinggi dibanding video niche yang lain. Ini kita bahas. Yang ketiga, diskusi pro tesis keimat didominasi oleh komentar-komentar yang organik berbasis argumen, bukan buzzer yang sinkron. Ini yang membedakan buzzer di keimat, diskusi di pro tesis keimat dengan diskusi yang ada di pro nasabnya Ba'alawi ataupun video-video yang ada di kedua belah pihak. Next. Nah, ini pengantar buzzer Ba'alawi ya. Pengantar buzzer Ba'alawi itu mesti kita pisahkan. Itu ada 4. Ya, ada 4 faktor ya. 4 faktor utama penggerak narasi nasab ya. Definisi operasional buzzer itu penting saya sampaikan. Dalam riset ini, buzzer itu bukan sama dengan akun bayaran yang semata gitu ya. Tapi akun yang secara konsisten mereproduksi narasi identik, defensif, tanpa dialog metodologis, dan berfungsi itu untuk menjaga hegemoni simbolik. Artinya, buzzer-buzzer inilah yang menjadi penjaga utama dalam setiap narasi Ba'alawi. Kalau video-video diproduksi oleh pembela yang nyata ya, seperti pembela-pembela Ba'alawi ini yang membuat video-video 10 menit, 30 menit bernarasi gitu kan ya, itu membawa sebuah dampak kepada masyarakat untuk membentuk suatu persepsi. Ketika video itu dikomentari, maka muncul kalau akun-akun yang intens mengomentari video itu, dan itulah yang menjaga narasi itu kuat, yang menjaga barisan pembela Ba'alawi. Ini yang menjadi poin penting dalam hal ini saya sampaikan gitu ya. Yang pertama adalah buzzer ideologis ya, itu yang taklid cinta simbol ya, yang bahasa susah lah untuk bisa diedukasi gitu ya. Yang kedua, buzzer sosial identitas ya, yang takut konflik sosial gitu ya. Jadi ada yang tarik ulur, ada yang berani ya kan, vokal gitu ya. Kemudian chaos aktor, provokatif. Ini hinaan dan emosi. Perhatikan saja teman-teman, kalau ada buzzer-buzzer atau kalau ada komentar-komentar yang sifatnya hinaan, emosi gitu ya, itu pasti chaos aktor. Ya, chaos aktor atau provokatif ya sifatnya. Jadi karakter buzzer itu unik-unik semuanya. Kita bagi menjadi 4. Kemudian yang keempat adalah buzzer juga, namun organik kritis. Ya, sebenarnya bukan buzzer dalam kelompok sub besar dalam suatu koordinasi, tapi mengamplifier juga untuk setiap video-video yang dibuat oleh pembela Ba'alawi. Oke, next. Yang berikutnya adalah metodologi riset ya. Periode September sampai dengan Desember 2025 ya. Datasetnya kita buat 3 video lintas platform, dan memang yang paling banyak kita teliti adalah di YouTube ya. Yang pertama adalah 10 video pro nasab Ba'alawi plus 1 high impact. Tadi yang saya sebut adalah video podcast Deddy Corbuzier menghadirkan Habib Umar gitu ya. Kemudian kedua, 10 video pro tesis keimat ya. Kemudian 10 video akun netral atau moderat, ustadz, yai, ulama yang netral ya terhadap polemik nasab gitu ya. Kemudian teknik sampling, random systematic sampling yang kita lakukan hari ini gitu ya, dengan 500 komentar per video. Video-video tadi itu kita buat 500 komentar, kecuali yang video high impact. Itu high impact itu adalah tambahan saja, jadi tidak masuk ke dalam sebuah sampling gitu ya. Karena high impact itu saya menelitinya terpisah gitu ya, dan nanti akan digabungkan dan dinormalisasi menjadi sebuah temuan yang secara general gitu ya. Total sampelnya adalah 15.000 komentar gitu ya. Margin of error-nya 2,5 sampai 3%. Ini yang kita sampaikan di sini
ya untuk margin of error-nya. Oke, nah sekarang ini hasilnya ya. Kalau nasab Ba'alawi kita bicara, penjelasannya adalah narasinya identik dan berulang. Ya, ini yang menjadi sebuah ciri. Kemudian tidak menanggapi argumen data. Kemudian mengunci diskusi dengan adab dan otoritas. Kemarin sudah saya sampaikan, ada 4 kategori pola konsisten yang selalu dimiliki oleh pembela Ba'alawi dalam bernarasi. Ya. Kemudian sinkronisasi waktu komentar. Ya. Waktu komentarnya dibuat secara konsisten waktunya. Ya. Namun ada juga yang acak. Namun kita juga bisa mendeteksi bahwa itu buzzer. Kemudian akun anonim, satu topik itu dominan. Nah, untuk persentasenya hasil publik 48% buzzer atau semi terkoordinasi. Jadi buzzer ini yang semi terkoordinasi ini adalah yang menjadi pilar utama, ya, barisan paling depan untuk mengawal atau memagari atau melindungi narasi apapun, baik itu pembela Ba'alawi ataupun Ba'alawinya sendiri yang berucap ataupun bernarasi di publik. Gitu ya. Nah, yang 32% itu komentar organik yang netral, artinya tidak terindikasi buzzer. Jadi komentar ya kibin-kibin. Kibin-kibin yang berkomentar tuh 32%, ya. Kemudian 20%-nya adalah diskusi argumentatif. Kibin-kibin itu juga bisa memberikan diskusi, gitu ya. Juga bahasanya saling membantah, saling tanya jawab, walaupun memang kebanyakan tidak sesuai dengan konteks. Artinya menggunakan otoritas ulama, misalkan itu kan nasab Ba'alawi itu sudah diakui ulama-ulama dunia, bahkan Nusantara kayak Mbah Hasyim, Syekh Nawawi Al-Bantani dan seterusnya. Ya itu seperti itu, diskusi argumentatif ya. Jadi tetap mereka ini adalah satu kesatuan. Nah, artinya di dalam 100 orang yang berkomentar di satu video terkait tentang polemik nasab yang yang ada di dalam video-video Ba'alawi, ya, itu 48%-nya itu adalah buzzer untuk melindungi narasi-narasi yang melindungi narasi orang yang memberikan sebuah pernyataan publik. Ya. Misalkan Habib Fulan itu bernarasi di publik, ya, berkaitan dengan tesis Kiai Imad ini adalah propaganda. Tesis Kiai Imad ini adalah bukan tesis ya. Hari ini kita ada intelijen, ya, ataupun info intelijen bahwasanya ada operasi hitam yang ingin menguasai yang ingin memisahkan habaib dengan ulama. Nah, komentar-komentar itu, ini contoh ya, struktur komentarnya itu dijaga oleh 48% buzzer yang semi terkoordinasi ataupun yang terkoordinasi. Jadi ada 2, buzzer yang terkoordinasi dan buzzer yang semi terkoordinasi. Nah, dari 100 orang itu yang komentar, 48%-nya itu buzzer atau 48 orangnya itu buzzer. 32 orangnya itu organik. Ya, kibin-kibin yang organik yang ingin mengomentari gitu. Supaya kuat juga narasinya. Dan yang 20% kibin-kibin yang diskusinya argumentatif. Jadi ini adalah sebuah pembeda daripada tahapan-tahapan di dalam sebuah struktur komentar yang mendukung narasinya Ba'alawi. Kemudian ini yang terkhusus ya, ini video Deddy Corbuzier ya. Video Deddy Corbuzier yang ada di bulan apa itu ya? Bulan Agustus atau September kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah sebentar. Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier. Ya, 2 bulan lalu itu Deddy Corbuzier, berarti bulan Oktober ya, Oktober. Nah, di bulan Oktober saya sudah meriset. Itu 3 hari atau 4 hari setelah video di Deddy Corbuzier tayang, gitu ya. Saya meriset di situ dari 44.000 komentar dan
Waktu itu viewsnya masih 4,3 atau 4,4 lupa saya. Ya masih 4 jutaan lah. Itu 51%-nya buzzer. Berarti kalau 44.000 komentar ya, 44.000 komentar, berarti kalau kita bicara 51%-nya itu adalah 22 ribuan lah ya. 22 ribuannya itulah buzzer. Waktu itu persentase 51% di bulan Oktober. Nah, Oktober, November, Desember, 2 bulan beranjak, itu sudah 5,8 juta views. Berarti ada kenaikan 1,7 juta dalam jarak 2 bulan. Ya, maka persentasenya pun naik 60%. Dari 51% di bulan Oktober kemarin menjadi 60% buzzer atau framing yang defensif. Ya, itu buzzer semua untuk mendukung narasi. Ya, yang 30% itu komentar pujian figur tanpa argumen. Ya Allah, makasih Om Deddy sudah menghadirkan Habib Umar. Ya Allah, berkah Indonesia, kedatangan Habib Umar gitu ya. Ya Allah, menambah ilmu Habib Umar datang Indonesia di podcast di Corbuzier. Masya Allah Om Deddy, rezeki berkah podcast dihadiri seorang habaib dan seterusnya. Ini komentar pujian figur tanpa argumen ya. Nah, dan 10% itulah diskusi kritis yang membantah pro tesis Keimat yang mengomentari ya, itu hanya 10% aja, tapi didukung oleh kebanyakan 60%. Jadi kalau misalkan suatu narasi ya, itu dipagari. Jadi kalau kayak kemarin ada sebuah ini loh, saya mau tampilkan juga ya. Nah ini ya, ini akun daripada Aventador 007 ya. Sebuah tulisan biasa tiba-tiba diangkat setinggi langit, bukan tesis, bukan juga penelitian, bukan karya ilmiah, namun dipasarkan sebagai pengakuan akademik. Didorong buzzer, nah ini nih, didorong buzzer, artinya narasi apapun didorong buzzer, dipoles sebuah narasi ya. Dan lebih ironis lagi, dikawal oleh laskar. Nah gitu kan. Di poin ini pertanyaannya berubah dari ilmiah menjadi mencurigakan. Jika sebuah karya ilmiah benar-benar ilmiah, mengapa ia tidak diuji di kampus? Nah, ini nggak paham nih ya, tentang diskursus publik itu apa dalam dialektika Hegel gitu ya. Kok harus diuji di kampus gitu ya. Dan yang paling mencolok adalah mengapa dijaga oleh barisan massa. Ini kita bantah sekarang. Sebenarnya narasi Ba'alawi ini yang menjaganya adalah buzzer. Sehingga apa yang disampaikan oleh Aventador 007 ini adalah untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, bahwasan narasi mereka itu dijaga oleh buzzer. Itu intinya. Silakan cross check datanya kok. Datanya kan terpublikasi, ada di setiap platform ya. Bisa diambil siapapun, bisa diuji ulang kok. Makanya yang saya bilang tadi di awal, kalau mau ada bantah ya bantah metode dan data, bukan pakai perasaan. Gitu loh, pakai data, teliti, publikasi, jadilah sebuah diskursus publik. Itu enak, bukan dibantah dengan omongan ataupun narasi. Bikin lagi tandingan misalkan antitesis daripada apa yang saya sampaikan ini, silakan sah-sah aja. Ya kan kita diskusi di secara publik ya sah-sah aja, tapi dipublikasikan dong temuannya itu, jangan sampai hanya bernarasi dan hanya untuk membentuk sebuah persepsi publik dengan retorika. Nah, ini yang publik menjadi bingung. Tapi publik sekarang udah nggak bingung lagi sih, udah paham mana yang retorika, mana yang asli organik sesuai dengan ilmu. Karena masyarakat atau publik sudah paham bagaimana ilmu itu bekerja di ruang publik. Next. Oke, ini yang ada di Pro Keimat. Dan juga objektif. Di Keimat itu juga ada buzzer. Gitu ya. Nah, buzzernya Keimat lebih panjang, bukan buzzer Keimat lah, video Pro Keimat lebih panjang, lebih variatif, minim copy paste. Kenapa lebih panjang? Contoh, Gus Aziz, kalau live satu hari bisa 2-3 kali, durasi 1 jam lebih. Kiai Haji Nur Ihya, durasi juga 1 jam lebih. Podcast saya juga 1 jam lebih karena 2 jam. Podcast Dr. Sugeng, podcast Keimat juga, podcast Pada Suka TV. Podcast Gus Rokil Syam ya, dosen dari bukan dosen,
intelektual NU yang lagi kuliah di London gitu ya, itu juga durasi panjang kok 1 jam. Ya, lebih berbobot gitu ya. Tapi yang menjawab berbobot itu adalah publik. Ya. Nah, tesis Keimat itu 7%. Buzzernya mandiri dan acak, tidak terkoordinasi. Ya, buzzernya tidak terkoordinasi, mandiri dan acak. Tidak ada koordinasi, misalkan Mas Charlie, ya tolong ya 10 buzzernya Mas Charlie tolong narasikan ini itu nggak ada sama sekali. Justru saya juga bisa juga menjadi seorang buzzer, atau saya menciptakan buzzer juga bisa saja. Maka disebut buzzer 7% itulah buzzer mandiri, acak, dan tidak terkoordinasi, dan hanya untuk mengamplifier video yang di-upload. Contoh misalkan saya upload video hari ini, kemudian saya memberikan link ya ke X, ke Facebook, ke Instagram, atau ke TikTok misalkan, hanya untuk linknya saja. Nah, itu nggak masalah, itu mengamplifier, sah-sah saja. Itu juga bisa dikategorikan buzzer juga gitu. Nah, yang 70% itu diskusi argumentatif organik. Komentar-komentar yang ada di dalam video pro tesis Keimat itu 7% diskusi argumentatif dan organik. Ya. Organik yang hanya membela Keimat aja juga ada, ya. Yang organik yang diskusi argumentatif juga ada. Intinya adalah 70%-nya adalah organik, asli manusia, orang. Ya, bukan robot, buzzer dan bot, bukan. Nah, yang 23% itu netral. Yang mungkin bertanya atau sekedar hanya untuk meluruskan pernyataan ataupun bertanya secara argumentatif, ya itu wajar lah, itu publik netral. Ya, artinya tesis Keimat ini didominasi 70% organik. Ini adalah fakta yang bisa diverifikasi ulang data saya di sosial media. Next, struktur temuan inti. Ya, struktur temuan inti. Yang pertama, kita bicara analisis multilayer variabel. Di dalam satu orang atau satu akun, ya, itu banyak variabelnya. Ya. Banyak variabelnya, dan itu menjadi pemahaman bahwasanya riset Mbak Alawi ini itu tidak seperti riset yang lain. Contoh riset Quickcon, ya. Quickcon itu ya satu orang milih satu orang milih satu calon, ya. Satu orang tidak milih 2 calon. Itu menjadi datanya single data, ya. Satu orang itu adalah valid gitu ya. Tapi kalau kita bicara polemik nasab, satu orang itu multi layer, ya, kognitif, ya, sebagai lapisan variabel yang paling dasar dalam riset ini gitu loh. Kemudian diskursif, emosional, sosial, struktural, budaya, dan adab. Artinya misalkan satu akun itu dia nggak percaya terhadap nasabnya Mbak Alawi, ya. Yang kedua, dia juga mendukung secara metodologis daripada tesis Keimat. Oke. Jadi kan 2 variabel berbeda tuh. Tapi yang ketiga ini mereka mendukung secara sosial. Ya. Haul datang, majelis hadir datang, hanya untuk mempertahankan status sosial saja. Ya, bahasa kasarnya takut dicengin lah, takut dijauhin temennya, karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang banyak teman di situ. Atau mungkin satu orang itu paling banyak temannya yang di lingkungan habaib, ketemu dengan gibit-gibit yang lain. Jadi kalau dia tidak menghormati secara sosial, ya dia akan dikucilkan. Contoh seperti itu. Jadi jangan kibir-kibir ini jangan bangga ketika haul rame, majelis rame, ya nggak masalah. Itu adab kok. Kita datang ya diundang, ya adab kita datang. Menghormati sebagai tuan rumah yang mengundang, itu adab gitu ya. Menghormati tradisi itu ya, itu juga adab juga. Itu nggak masalah, itu fine aja gitu loh. Jadi tidak bisa di satu kata nggak linear nih. Tapi kita ketemuin satu pola itu, satu akun itu multi layer, multi variabel, nggak hanya satu, gitu ya. Nah, struktur temuan intinya adalah 1, peta partisipasi publik versus operasi buzzer. Oke, yang kedua,
pola bahasa dan framing narasi. Ini yang penting. Ketiga, ya, intensitas buzzer pada konten high exposure. Oke, ketika misalkan video Deddy Corbuzier lah, ya, itu video Deddy Corbuzier yang memberikan sebuah high impact atau video yang banyak memberikan manfaat yang banyak, itu justru buzzernya dikerahkan semua tuh. Intensitas yang tadi buzzer cuma 100 katakanlah naik menjadi 1000. Karena itulah video yang akan menjadi sebuah high impact, terbukti yang nonton 5,8 juta views. Gitu loh. Ya. Kemudian keempat, mengapa publik merasa ada sebuah kejanggalan? Inilah yang membuat publik janggal, gitu ya. Next. Nah, kerangka persepsi, ya, kerangka persepsi publik, gitu ya, yang menjadi sebuah kejanggalan yang dirasakan oleh publik. Ya, riset ini menunjukkan bahwasannya itu bukan suatu perasaan, tapi pola diskursif yang terukur. Yang pertama adalah kejanggalannya ramai tapi kok tidak menjawab inti daripada polemik nasab. Ramai nih ngebelain narasi Ba'alawi kok tidak menjawab. Ubaid itu anaknya Ahmad bin Isa atau bukan? Ba'alawi itu cucu Nabi atau bukan? Nah, inilah yang menjadi sebuah kejanggalan. Yang kedua, komentarnya kok mirip-mirip ya. Copy paste semuanya. Masa iya komentar hari ini besok komentar susunan kata-katanya mirip. Ini yang membuat publik janggal. Yang ketiga, argumennya kok selalu ditutupi dengan adab. Ini jadi masalah. Ya, adab komentar itu ditutupi dengan mereka berbicara adab. Ya. Menghormati zuriyah Nabi, kamu itu kalau menafikan zuriyah Nabi, kamu itu nggak beradab, ya, dan seterusnya. Terus yang keempat, kritiknya dianggap kurang ajar. Itu loh jadi masalah, gitu ya. Nah, inilah beberapa poin-poin kejanggalan daripada publik, gitu ya. Dan kesimpulan riset dan analisa yang saya sampaikan di sini adalah rilis publik hari ini, masalah utama bukan perbedaan pendapat, tetapi dominasi narasi yang berulang yang mematikan diskusi sehat. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi makna buat teman-teman semuanya bahwa hari ini periode September sampai dengan Desember akhir tahun kemarin, bahwasanya 48% narasi Ba'alawi dijaga oleh barisan massa buzzer. Dan itu bisa diteliti di seluruh platform media sosial. Silahkan kalau ingin membantah, berarti membantah metode dan data. Bantah metodologinya. Karena data itu tersedia di publik. Siapapun itu bisa akses di seluruh platform media sosial. Demikian dari saya, terima kasih.